Pagi itu, langit di atas desa Cendani tampak bersih, seolah tahu bahwa hari itu adalah hari istimewa bagi sekolah dasar Arunika. Sekolah unggulan itu terletak di tengah desa yang sedang berkembang, dan telah lama menjadi simbol status bagi orang-orang kaya baru di daerah tersebut. Gerbang besi tinggi dihiasi bunga segar, menyambut para tamu yang berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di halaman sekolah. Para wali murid berpakaian rapi, para ibu memakai kebaya modern, dan para ayah mengenakan batik mahal. Hari ini adalah hari pembukaan Pekan Prestasi Arunika, acara tahunan di mana anak-anak akan menunjukkan hasil belajar mereka, dan para guru memamerkan program unggulan mereka di hadapan orang tua. Di tengah keramaian itu, tampak seorang gadis kecil berlari ke arah ruang guru sambil membawa setumpuk brosur. "Bu Rani, ini sudah dicetak semua," teriaknya sambil tersenyum. Guru Rani, seorang wanita muda berusia 30-an dengan kacamata besar dan senyum sabar, menyambutnya sambil mengangguk. "Terima kasih, Lila. Kamu memang murid andalan Bu Guru." Suasana sekolah begitu semarak, namun di sisi luar pagar, berdiri seorang pria tua berpakaian lusuh. Kemejanya usang, celananya kumal, dan sepatunya seperti sudah bertahun-tahun tak berganti. Rambutnya memutih, wajahnya penuh kerutan, dan di pundaknya tergantung tas kanvas yang tampak berat. Dia berdiri diam, memperhatikan sekolah dari kejauhan. Seorang satpam yang melihatnya langsung berjalan mendekat. "Pak, jangan berdiri di sini ya. Ini acara penting. Tamu-tamu dari kabupaten juga datang," katanya dengan suara tegas. Pria tua itu menatap satpam tersebut dengan mata teduh. "Saya hanya ingin melihat-lihat. Apakah saya masih boleh masuk ke sekolah ini?" "Sekolah ini untuk wali murid dan tamu undangan, Pak. Kalau Bapak bukan siapa-siapa, lebih baik jangan ganggu acara." Pria itu tersenyum kecil, tak berkata apa-apa. Ia mengangguk sopan lalu mundur beberapa langkah. Namun, ia tidak pergi. Dari kejauhan, beberapa guru yang sedang menyusun dekorasi melihat pria itu dan mulai berbisik-bisik. "Siapa sih itu? Pakaian lusuh begitu. Jangan-jangan pengemis." "Iya, jangan sampai nanti bikin malu kalau ada tamu penting." Seorang wali murid yang baru datang pun melirik sinis dan bergumam. "Heran, sudah acara elit begini masih saja ada orang tidak tahu tempat." Namun di antara semua itu, satu orang justru tak berpaling dengan pandangan sinis. Seorang murid laki-laki bernama Fahri, anak dari keluarga biasa, memandang pria itu dengan rasa penasaran. Matanya memperhatikan gerak-gerik pria tua itu, yang meski dihina dan diusir, tetap berdiri dengan tenang dan penuh wibawa. Di sisi lain, kepala sekolah, Budira, tampak sibuk menyambut tamu penting dari kabupaten dan seorang pengusaha besar yang digadang-gadang akan menjadi donatur tetap sekolah. Tak ada yang tahu bahwa kehadiran pria tua itu akan mengubah segalanya. Pria tua itu masih berdiri di luar pagar. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ada kesabaran yang dalam. Ia memandangi halaman sekolah dengan sorot mata sendu namun penuh kenangan, seolah tempat itu menyimpan bagian penting dari hidupnya. Sementara itu, di dalam sekolah, acara pembukaan Pekan Prestasi Arunika dimulai dengan meriah. Kepala sekolah Budira berdiri di atas panggung mini yang telah dihias penuh warna, memberikan sambutan di hadapan para wali murid dan tamu undangan. Sekolah Arunika terus berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan unggulan yang bukan hanya membentuk kecerdasan akademis, tetapi juga karakter anak-anak kita, katanya dengan suara lantang dan bangga. Tepuk tangan meriah menggema. Di antara para wali murid yang duduk rapi di kursi undangan, tampak seorang pria berkemeja mahal dan berkacamata hitam, Pak Dharma, seorang pengusaha dan donatur sekolah yang belakangan ini sering hadir untuk memamerkan kontribusinya. "Sekolah ini luar biasa. Anak saya sekarang sudah bisa berbahasa Inggris dengan lancar, padahal baru kelas 3, ujarnya kepada seorang guru sambil tertawa kecil. Namun tak jauh dari keramaian itu, suasana berbeda terjadi di dekat gerbang. Pria tua tadi akhirnya memberanikan diri kembali mendekat. Ia menyapa seorang petugas kebersihan tua yang sedang menyapu halaman luar. "Maaf, Pak, bolehkah saya tahu, siapa sekarang yang memimpin sekolah ini?" Petugas kebersihan mengangkat kepala, agak terkejut,
tapi tidak terlihat merendahkan. Ia menjawab sopan. Kepala sekolahnya Budira, Pak. Sudah hampir 5 tahun ini beliau yang pegang kendali. Bapak ini siapa ya? Kalau boleh tahu. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas lusuhnya. Sebuah foto lama berlatar belakang sekolah Arunika, dengan beberapa guru dan murid berdiri berjajar. Di tengah-tengah mereka, berdiri pria muda dengan jas sederhana dan wajah bersahaja. Wajah itu adalah wajahnya, puluhan tahun lebih muda. Petugas kebersihan terpaku. Ia menatap pria itu, lalu foto, lalu kembali ke pria itu. Apa ini? Bapak. Pak Surya. Pria itu mengangguk pelan. Sudah lama. Ya, Pak Gito. Saya kembali hanya ingin melihat. Apakah semangat awal sekolah ini masih hidup? Pak Gito menjatuhkan sapunya. Matanya berkaca-kaca. Astaga, saya pikir Bapak sudah tiada. Semua orang mengira begitu. Namun sebelum mereka bisa berbincang lebih jauh, suara-suara sinis dari arah dalam pagar kembali terdengar. Itu orang tua lusuh masih di situ. Kok malah ngobrol dengan tukang sapu ya? Hati-hati, nanti minta-minta. Salah satu guru mendekat, Pak Reza, guru yang baru 2 tahun mengajar, tetapi sudah merasa menjadi bagian elit di lingkungan itu. Ia berjalan mendekat dengan wajah tak ramah. Pak, sudah saya bilang tadi, ini acara penting. Kalau butuh bantuan, nanti bisa ke pos keamanan saja ya. Jangan mengganggu tamu. Pak Surya menatapnya dengan tenang. Saya hanya ingin berbicara dengan kepala sekolah, jika diperkenankan. Pak Reza mendengus. Kepala sekolah tidak bisa diganggu. Kalau Anda bukan wali murid atau tamu undangan, mohon jangan di sini. Pak Gito ingin membela, tapi Pak Surya menahan dengan isyarat tangan. Ia hanya menunduk dan melangkah pelan menjauh. Dalam hatinya, ia tahu, belum waktunya. Namun, seorang anak memperhatikannya dari jendela kelas lantai 2. Fahri, dengan rasa ingin tahu yang makin besar, menatap pria tua itu dan foto di tangannya. Ia mencatat sesuatu yang berbeda di mata lelaki itu. Bukan tatapan orang putus asa, melainkan seseorang yang menyimpan sesuatu yang belum diketahui dunia. Dan tak ada satupun dari mereka tahu bahwa pria yang baru saja mereka usir itulah pendiri sekolah Arunika yang menghilang 2 dekade lalu karena sebuah skandal yang ternyata bukan kesalahannya. Hari kedua pekan prestasi Arunika dibuka dengan lebih megah dari sebelumnya. Tenda VIP didirikan. Spanduk-spanduk baru dibentangkan. Media lokal bahkan mulai meliput acara tersebut karena kehadiran donatur besar dan rencana pengumuman kerjasama dengan perusahaan teknologi pendidikan nasional. Namun, satu hal yang belum disadari siapapun adalah bahwa seseorang yang sangat penting telah hadir dan telah ditolak mentah-mentah. Di dalam ruang guru, Pak Reza memasuki ruang guru dengan langkah cepat dan wajah kesal. Tadi pagi, orang tua kumal itu balik lagi ke gerbang. Sok-sokan nanya kepala sekolah. Sudah saya usir. Beberapa guru lainnya menanggapi dengan tawa sinis. Hati-hati loh, jangan-jangan dia gangguan jiwa. Berani-beraninya minta ketemu kepala sekolah. Namun di sudut ruangan, Guru Rani terdiam. Ia merasa terusik oleh kata-kata Pak Reza. Semalam, ia tak bisa tidur karena teringat sorot mata pria itu, yang tak terlihat lemah, melainkan dalam dan penuh luka. Ia juga melihat dari jauh pria itu menunjukkan sebuah foto pada Pak Gito. Setelah jam istirahat, Guru Rani memutuskan menemui Pak Gito di belakang sekolah. Pak, maaf soal pria tua kemarin. Bapak kenal dia? Pak Gito terdiam sejenak, lalu membuka jaket kerjanya dan mengeluarkan foto yang ditunjukkan pria itu kemarin. Kamu tahu siapa orang ini? Katanya, menunjuk pria muda dalam foto. Guru Rani memperhatikan foto itu. Ia mengernyit. Di pojok bawah foto, tertulis dengan tinta samar. Pendirian Sekolah Arunika, tahun 1999 Kepala Sekolah, Surya Atmaja. Surya Atmaja. Gumamnya. Ia pernah mendengar nama itu dari arsip tua di perpustakaan sekolah. Tapi selama ini hanya sebagai catatan masa lalu.
tak pernah disebut-sebut dalam acara atau penghargaan. Pak Gito mengangguk. Beliau dulu pendiri sekolah ini. Beliau yang bangun sekolah dari bangunan bekas gudang. Ngajarin anak-anak desa baca tulis waktu tak ada siapapun yang peduli. Tapi setelah satu kejadian namanya dihapus, dipaksa mundur, lalu menghilang. Guru Rani tertegun. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena banyak yang ingin melupakannya. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Budira sedang duduk bersama Pak Dharma, sang donatur, dan 2 orang dari perusahaan teknologi pendidikan. Mereka membahas rencana renovasi besar-besaran dan rebranding sekolah. Kami ingin sekolah ini tidak lagi dianggap sebagai sekolah desa, Budira, kata Pak Dharma. Tentu, saya siap menghapus citra lama. Bahkan kami sedang menyusun ulang sejarah pendirian sekolah agar lebih relevan. Jawab Budira dengan senyum tipis. Pak Dharma mengangguk puas. Namun di luar ruangan itu, tak seorang pun tahu, sejarah yang sedang mereka hapus itu sedang berdiri di depan gerbang menunggu. Fahri bertindak. Fahri, yang sejak kemarin terus mengamati dari balik kelas, tak tahan lagi. Ia mendekati Pak Gito dan bertanya, "Pak, pria tua itu dia kenapa terus datang?" Pak Gito tersenyum samar. Karena dia rindu rumahnya. Nak, tapi rumah ini sudah lupa siapa dia. Fahri tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia memutuskan menyelinap ke perpustakaan sekolah dan mencari buku sejarah Arunika. Di sana, ia menemukan sebuah lembaran usang yang menuliskan dengan jelas. Sekolah Arunika didirikan oleh Surya Atmaja, seorang guru pengabdian yang mengajar tanpa gaji selama bertahun-tahun. Lembar itu sudah robek, sebagian disobek dari buku. Fahri menggenggam lembaran itu erat. Kalau begitu, kenapa semua orang bertingkah seolah mereka tak pernah mengenal beliau? Langit mulai mendung ketika hari ketiga pekan prestasi Arunika berlangsung. Suasana sekolah masih semarak, tetapi ada kegelisahan yang mulai menyelinap ke dalam dindingnya, terutama di hati beberapa guru yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan masa lalu sekolah ini. Pak Surya mencoba masuk. Pagi itu, Pak Surya kembali berdiri di depan gerbang sekolah. Kali ini ia datang dengan membawa map coklat berisi dokumen lama, surat pendirian yayasan, foto-foto pembangunan awal sekolah, dan bahkan fotokopi ijazah serta piagam penghargaan dari Kementerian Pendidikan tahun 2004. Semuanya mencantumkan namanya, Surya Atmaja. Ia menyapa Satpam dengan senyum. "Nak, saya mohon maaf. Boleh saya titipkan ini untuk Ibu Kepala Sekolah? Saya hanya ingin menitip pesan, tidak lebih." Satpam yang kali ini bertugas adalah anak muda baru, belum tahu banyak tentang sejarah sekolah. Ia menerima map itu, agak ragu, lalu menjawab, "Baik, Pak, nanti saya sampaikan ke kantor." Pak Surya mengangguk. "Terima kasih, Nak. Saya tidak akan mengganggu lagi." Ia pun melangkah pergi, pelan namun bermartabat. Tapi tak lama setelah itu, Satpam muda itu membawa map ke ruang guru. Di sana, Pak Reza yang melihatnya langsung bereaksi sinis. "Loh, ini lagi? Orang tua itu memang tidak tahu malu ya. Udah jelas-jelas bukan siapa-siapa. Masih juga datang-datang bawa berkas begini." Guru Rani mencoba menahan. "Pak Reza, jangan dulu dibuang. Kita tidak tahu siapa beliau sebenarnya." Tapi Pak Reza tak menggubris. Ia membuka map, melihat sejenak, lalu mengejek. Surya Atmaja? Nama yang bahkan tidak ada lagi di sistem sekolah. Ini hanya orang tua gila yang ngaku-ngaku. Tanpa ragu, ia membuang map itu ke tong sampah. Guru Rani menatapnya dengan wajah kecewa. Ia merasa ada yang sangat salah sedang terjadi. Di ruang kepala sekolah, Budira menerima laporan dari Pak Reza bahwa orang asing yang mengaku pendiri sekolah kembali datang. Ia pun kesal. Ini sudah keterlaluan. Minta Satpam untuk larang dia datang lagi. Kalau perlu, laporkan ke pihak desa. Jangan sampai acara kita dirusak. Di saat yang sama, tim dokumentasi sekolah sedang menyiapkan video sejarah Arunika yang akan diputar pada penutupan acara nanti. Dalam video itu, nama Surya Atmaja tak disebutkan sama sekali.
Pendiri sekolah disebut sebagai sekumpulan tokoh masyarakat dan donatur awal yang tidak ingin disebutkan namanya. Fahri memberontak diam-diam. Fahri, yang semakin penasaran dan tersentuh oleh cerita lama yang ditemukannya di perpustakaan, menyelinap ke ruang guru sore itu. Ia mengendap-endap menuju tong sampah dan menemukan map coklat itu masih ada. Ia ambil dan bawa pulang diam-diam. Di kamarnya malam itu, Fahri membuka dokumen-dokumen itu satu persatu. Ia membaca kisah perjuangan membangun sekolah dari satu ruang kosong, menyekolahkan anak-anak tanpa pungutan, dan memohon sumbangan dari warung ke warung demi membeli papan tulis pertama. Air mata menetes di pipi Fahri. Kenapa sekolah ini bisa setega itu? Ia lalu menulis surat singkat dan memasukkan fotokopi dokumen serta satu foto ke dalam amplop. Besoknya, ia menyelipkannya ke laci Budira secara diam-diam. Tanda-tanda awal perubahan. Keesokan harinya, Budira menemukan amplop itu. Ia membukanya, membaca sejenak, lalu wajahnya mulai berubah. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sebuah nama yang telah ia lupakan dengan sengaja kembali menghantui. Surya Atmaja. Tiba-tiba, masa lalunya datang kembali. Ia adalah guru muda yang dulu diajari langsung oleh Pak Surya, dan juga salah satu saksi bisu bagaimana Pak Surya dikorbankan saat terjadi masalah dana bantuan pembangunan tahun 2005. Kini, kebenaran mulai mengejar mereka semua. Pekan prestasi Arunika memasuki hari keempat. Panggung utama dihiasi lebih megah, dan para tamu penting mulai berdatangan. Namun di balik gemerlap itu, sesuatu mulai bergolak di dalam tembok sekolah. Bukan hanya cerita lama yang muncul ke permukaan, tapi juga hati nurani yang mulai bicara. Budira mulai gelisah. Sejak membaca amplop dari Fahri, Budira tak bisa tenang. Di dalamnya ada fotokopi piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, mencantumkan nama lengkap, Surya Atmaja, penerima anugerah guru inspiratif pedesaan. Budira duduk sendiri di ruangannya, menatap foto lama. Ia masih ingat betapa Pak Suryalah yang mengajarinya dulu. Dira, mendidik itu bukan sekadar mengajar, tapi membangun karakter. Kalau nanti kamu jadi kepala sekolah, jangan pernah lupakan siapa yang membangun fondasi. Suara Pak Surya dalam ingatannya kini terdengar seperti tamparan keras. Tapi ia juga tahu, membuka masa lalu berarti membuka luka, dan mungkin membuka dosa lama. Fahri memulai perlawanan sunyi. Di kelas, Fahri mulai membagikan fotokopi dokumen-dokumen kepada teman-teman dekatnya. Ia juga menyusun narasi kecil berjudul, Bapak Arunika yang Terlupakan. Kisah tentang perjuangan seseorang yang mendirikan sekolah, namun dihapus dari sejarahnya sendiri. Salah satu temannya, Sasa, membacanya dan terdiam. Kok sedih banget ya, ini kisah nyata. Iya, orangnya masih hidup. Dia berdiri di depan gerbang sekolah setiap pagi, tapi kita semua pura-pura nggak lihat, jawab Fahri. Sasa membagikannya di grup WhatsApp kelas. Tak lama kemudian, cerita itu menyebar cepat ke grup-grup lain. Guru Rani menghadapi dinding kekuasaan. Guru Rani memutuskan menemui Budira secara langsung. Ia membawa foto lama yang diambil dari perpustakaan. Foto peresmian sekolah Arunika, dengan Pak Surya berdiri di tengah memegang papan nama sekolah pertama. Bu, saya pikir kita harus mengakui keberadaan beliau. Ini bukan soal aib masa lalu, tapi soal menghormati sejarah. Budira menatapnya tajam. Kamu tidak tahu apa-apa. Apa kamu siap kehilangan semuanya hanya karena satu orang tua yang hidup di masa lalu? Guru Rani menarik napas panjang. Saya lebih takut kehilangan hati nurani saya, Bu. Pak Surya hampir diusir. Hari itu, Pak Surya datang lagi. Tapi kali ini, satpam muda yang biasanya ramah, berdiri kaku. Maaf, Pak. Saya dapat perintah dari atasan. Bapak tidak diperkenankan lagi berada di area sekolah. Ini demi kenyamanan tamu-tamu penting. Pak Surya tidak marah. Ia hanya tersenyum lelah, lalu berkata, Nak, kalau rumah yang dulu kita bangun sendiri tak mengizinkan kita masuk, mungkin rumah itu bukan rumah lagi. Tapi bukan berarti kita harus membencinya. Pak Surya melangkah mundur.
pergi menuju halte. Tapi jauh di belakangnya, Fahri melihat semuanya. Ia mulai merekam kejadian itu diam-diam dengan ponselnya. Aku nggak bisa diam saja. Di dunia maya, benih kebenaran tumbuh. Sasa mengunggah tulisan Fahri dan foto-foto lama ke media sosial, dengan tagar, Surya Atmaja pahlawan yang dilupakan, Arunika punya bapak. Beberapa alumni yang masih mengikuti akun resmi sekolah mulai membagikannya. Komentar pun mulai bermunculan. Saya dulu diajar langsung oleh Pak Surya. Beliau luar biasa. Kenapa nama beliau tidak pernah disebut dalam sejarah sekolah? Tolong sekolah klarifikasi ini. Hari kelima pekan prestasi Arunika dimulai dengan suasana tak biasa. Di balik barisan tenda biru, dekorasi meriah, dan wajah penuh senyum para panitia, bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut sekolah. Tagar pahlawan yang dilupakan telah menjadi viral sejak semalam. Postingan tentang Pak Surya Atmaja sudah menyebar ke grup alumni, media sosial lokal, bahkan masuk ke forum pendidikan di tingkat kabupaten. Para guru terbelah. Di ruang guru, atmosfer mendidih. Beberapa guru, terutama yang senior, mulai mendiskusikan ulang apa yang selama ini mereka abaikan. Kita memang terlalu diam selama ini, ujar Bu Sinta lirih. Karena kita takut. Karena waktu itu, Pak Surya jadi tumbal politik anggaran. Jawab Pak Hadi penuh penyesalan. Pak Reza masih berusaha menutupinya. Sudahlah, jangan membuat keributan. Kita ini guru. Jangan biarkan anak-anak tahu aib ini. Tapi suara Pak Reza tak lagi dominan. Kini para guru mulai saling bertanya. Mengapa nama Pak Surya benar-benar dihapus dari dokumen resmi sekolah? Siapa yang mengambil keputusan itu? Dan, mengapa Budira terlihat semakin gelisah? Budira didatangi masa lalu. Siang itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan sekolah. Keluar dari sana seorang pria parubaya berpakaian rapi. Pak Dharma, tokoh masyarakat sekaligus donatur besar Arunika. Ia langsung menemui Budira. Saya membaca berita di internet. Apa benar orang yang viral itu adalah Pak Surya? Kami sedang menyelidikinya, Pak. Jangan main aman, Dira. Saya tahu sejarah sekolah ini. Saya kenal betul siapa Surya Atmaja. Kalau benar sekolah ini menghapus namanya dari sejarah, saya tidak akan segan mencabut seluruh dukungan saya. Suara Pak Dharma tegas. Bu Dira terdiam, peluh dingin menetes dari pelipisnya. Fahri dan Sasa menyusun aksi diam. Sementara itu, Fahri dan Sasa bersama beberapa siswa lain menyusun ide, membuat pameran foto sejarah sekolah versi mereka sendiri. Mereka mencetak ulang foto-foto lama, piagam, dan tulisan perjuangan Pak Surya. Malam hari sebelum acara puncak, mereka menyelinap ke aula dan menyusun papan-papan informasi di sisi luar ruangan. Judul utama pameran itu, Arunika, rumah yang dibangun oleh tangan yang kini terlupakan. Hari penentuan mulai mendekat. Malam itu, Budira duduk di ruang kerjanya yang sepi. Ia membuka laci bawah meja, mengambil sebuah album lama yang sudah berdebu. Di sana, foto pertamanya mengajar di sekolah terpencil, bersama Pak Surya dan anak-anak desa. Ia menatap lama, lalu bergumam. Saya masih ingat bagaimana saya bisa jadi seperti sekarang. Tangannya gemetar, wajahnya tampak bimbang. Antara menyelamatkan nama baiknya atau mengembalikan hak orang yang telah dikorbankannya. Hari terakhir pekan prestasi Arunika tiba. Langit cerah seolah ikut menyambut kemeriahan acara. Aula besar dihiasi megah. Meja-meja VIP berderet di barisan depan. Para wali murid, guru, donatur, dan tamu dari Dinas Pendidikan mulai berdatangan. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Di sisi luar aula, di dekat taman kecil yang biasa sepi, berdiri deretan papan informasi tak resmi yang menarik perhatian. Apa ini? Tanya salah satu tamu. Sejarah Arunika? Tapi siapa Pak Surya Atmaja? Tanya tamu lain. Pameran kecil itu, hasil kerja diam-diam Fahri dan teman-temannya, telah menarik kerumunan. Foto-foto tua, piagam penghargaan, dan tulisan tangan perjuangan pendirian sekolah terpajang jelas. Semua orang mulai saling bisik-bisik.
Panggung yang tak bisa lagi dibungkam. Ketika acara dimulai, Budira berdiri di panggung. Senyumnya lebar tapi tampak dipaksakan. Ia menyampaikan sambutan singkat. Hari ini adalah puncak kebanggaan kita semua. Arunika bukan sekadar sekolah, tapi simbol kerja keras dan dedikasi. Belum sempat ia lanjutkan, Pak Dharma berdiri dari kursinya dan menyela dengan lantang. Saya ingin bertanya satu hal. Ibu Kepala Sekolah, di mana Pak Surya Atmaja hari ini? Dan mengapa tidak satupun nama beliau disebut dalam sejarah Arunika yang tadi Anda bacakan? Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju ke panggung. Budira gugup. Tangannya mencengkeram podium. Pak Surya adalah bagian dari masa lalu kami, Pak Dharma. Namun, sekolah ini telah banyak berubah, dan berubah atau melupakan? Ada batas antara kemajuan dan pengkhianatan sejarah. Budira, potong Pak Dharma tegas. Fahri membuka tabir kebenaran. Tiba-tiba, dari barisan siswa, Fahri maju ke depan, membawa sebuah map. Maaf, Bu. Saya tahu ini tidak biasa. Tapi saya ingin membacakan satu surat. Semua hadirin memperhatikan. Budira hendak menghentikannya. Tapi Pak Dharma mengangkat tangan, memberi isyarat agar Fahri teruskan. Fahri membuka lembaran kertas. Namaku Fahri. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi aku yakin, sekolah ini tidak akan pernah berdiri kalau bukan karena satu nama, Surya Atmaja. Lelaki yang kalian panggil, pengemis tua, di depan gerbang. Lelaki yang bangun sekolah ini dari nol. Tapi kini, kita semua pura-pura tidak kenal. Hari ini, aku hanya ingin kita semua tahu. Arunika berdiri di atas punggung orang yang kalian lupakan. Suara Fahri gemetar. Tapi setiap kata menancap kuat di hati para hadirin. Saat semua menoleh ke pintu, tiba-tiba, dari arah belakang aula, terdengar suara langkah perlahan. Seorang pria tua berpakaian sederhana, lusuh, dan menunduk berjalan masuk. Beberapa wali murid mulai mengenali wajah itu. Pak Surya. Guru Rani berdiri. Diikuti Bu Sinta. Lalu murid-murid mulai beranjak. Satu persatu berdiri. Ada yang menangis. Ada yang membungkuk hormat. Dan akhirnya, semua orang di aula itu menunduk. Beberapa bahkan bersujud, menangis, karena malu dan haru. Pak Surya berhenti di tengah aula. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap wajah-wajah yang kini melihatnya dengan cara berbeda. Budira berdiri membatu di atas panggung. Mata dan mulutnya terbuka. Tapi tidak ada kata yang keluar. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Aula Arunika yang semula gemuruh tepuk tangan dan euforia prestasi, kini berubah menjadi lautan sunyi yang penuh sesal. Di tengah kerumunan, Pak Surya masih berdiri diam. Sorot matanya lelah, tapi teduh. Seolah ia sudah terlalu lama menunggu momen ini, dan kini, ia hanya ingin semuanya selesai. Budira dan bayangan masa lalu. Dari atas panggung, Budira masih berdiri terpaku. Nafasnya memburu. Dalam benaknya, memori lama bermunculan, saat ia dan Pak Surya dulu mengajar anak-anak di gubuk kayu beratap bocor, menempuh medan berat ke desa terpencil, menahan lapar demi membangun Arunika dari nol. Tapi semuanya berubah ketika anggaran pendidikan desa mulai mengalir. Dia terlalu idealis, terlalu jujur. Dia tak cocok lagi di sistem baru. Aku hanya ingin sekolah ini naik kelas. Kenapa aku harus merasa bersalah? Batinnya berteriak. Namun saat tatapan Pak Surya menembus matanya, tenang, tapi tajam, Budira tak bisa lagi bersembunyi. Pengakuan yang menggemparkan. Dengan langkah pelan, Budira turun dari panggung. Ia menghampiri Pak Surya dan berhenti tepat di hadapannya. Tangisnya pecah. Saya yang menyuruh panitia menghapus nama Bapak dari sejarah sekolah. Saya takut jika terus ada nama Bapak, orang-orang akan melihat siapa sebenarnya yang membangun Arunika. Bukan saya. Semua hadirin terkejut. Guru-guru menunduk. Beberapa wali murid terdengar berbisik, antara kecewa, marah, dan tak percaya. Saya ingin menjadi yang dikenang, tapi ternyata,
Saya mengorbankan orang yang paling berjasa. Pak Surya memandangnya lama. Tak ada kemarahan. Hanya sebuah kalimat sederhana. Saya tak pernah ingin dikenang. Saya hanya ingin sekolah ini benar-benar mendidik, bukan melupakan. Tawaran yang terlambat. Perwakilan dari Dinas Pendidikan yang hadir di acara langsung angkat bicara. Seorang pria muda berseragam batik resmi naik ke panggung. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Dinas ingin menyampaikan permohonan maaf dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Surya Atmaja. Ia membuka map kuning dan menunjukkan surat keputusan. Kami akan mengembalikan nama Bapak sebagai pendiri resmi Sekolah Arunika. Kami juga ingin mengangkat Bapak sebagai penasihat kehormatan pendidikan kabupaten. Semua orang bertepuk tangan. Tapi Pak Surya hanya tersenyum kecil. Ia menatap peta tua sekolah di dinding aula, lalu berkata lirih, "Terima kasih, tapi saya sudah terlalu tua untuk kembali berdiri di depan kelas. Cukup jika anak-anak bisa belajar tanpa melupakan asal-usulnya." Fahri dan Sasa, murid yang tak akan melupakan. Di luar aula, Fahri dan Sasa duduk berdua di bangku taman. Mereka melihat dari jauh saat Pak Surya dikerubungi murid-murid, guru, dan orang-orang yang dulunya tak menganggapnya ada. "Kamu lihat, Sas, seseorang bisa dihina, diremehkan, tapi kalau dia punya kebenaran, waktu akan bicara." Sasa mengangguk, dan kebenaran paling murni kadang datang dari mereka yang paling diam. Hari-hari setelah insiden di aula itu terasa berbeda di sekolah Arunika. Bangunan yang dulu tampak megah tapi dingin, kini mulai terasa hidup kembali. Bukan karena perubahan fisik, melainkan karena suasana batin yang perlahan berubah. Bu Dira menghadap Dewan Sekolah. Dewan Sekolah menggelar rapat luar biasa. Bukan hanya soal reputasi sekolah, tapi soal tanggung jawab moral. Bu Dira, yang selama ini memegang tampuk pimpinan, kini duduk sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Saya tidak akan membela diri," ucapnya lirih. "Saya hanya ingin mengembalikan apa yang selama ini saya rampas secara diam-diam." Beberapa guru terlihat terkejut. Salah satu guru senior, Pak Heru, menyahut, "Dira, kamu memang salah. Tapi pengakuanmu, itulah hal yang tidak semua orang berani lakukan." Setelah pertimbangan panjang, keputusan pun diumumkan. Bu Dira mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah. Ia akan tetap mengajar, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai guru biasa, agar bisa menebus masa lalunya. Pak Surya dan Taman Baru Arunika. Di halaman depan sekolah, para murid dan guru bersama-sama membangun sebuah taman kecil. Di tengahnya berdiri batu prasasti sederhana bertuliskan, "Taman Surya Atmaja, untuk yang menanam benih tanpa pernah meminta dipanen." Pak Surya berdiri di pinggir taman, menyaksikan anak-anak menanam bunga. Matanya berkaca-kaca. Ia sempat menolak penghargaan formal, tapi taman ini terasa seperti pelukan yang tak pernah ia minta tapi sangat ia butuhkan. Dialog terakhir antara dua guru. Sore itu, Bu Dira menghampiri Pak Surya yang duduk di bangku taman. "Apakah kau masih marah padaku, Surya?" Pak Surya menoleh, lalu menjawab dengan tenang, "Dira, aku sudah lama melepas marah. Yang kutunggu hanya saat orang-orang mulai jujur pada sejarah. Hari ini, kau sudah melakukannya." Mereka duduk berdua tanpa banyak kata. Dua orang tua, dua jalan hidup yang berbeda, tapi akhirnya duduk di bawah langit yang sama, dalam keheningan yang menenangkan. Fahri dan Sasa, cahaya baru di Arunika. Fahri dipanggil ke ruang guru. Ia sempat takut, tapi ternyata bukan untuk dimarahi. "Fahri, tulisanmu dibaca oleh salah satu jurnalis pendidikan dari Jakarta. Mereka ingin memuatnya sebagai opini khusus tentang pendidikan dan nilai sejarah," ucap Pak Heru bangga. Sasa langsung memeluk Fahri di luar ruangan. "Kamu berhasil," bisiknya. Tapi Fahri hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan tentang aku. Ini tentang seorang guru yang tidak pernah menyerah meski dihina, dan tentang kita semua yang akhirnya belajar untuk tidak lagi buta." Langit pagi di desa Arunika cerah, penuh harapan baru.
Sekolah yang dulu penuh dengan perpecahan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Pak Surya dan pilihan terakhir. Di ruang guru, Pak Surya duduk dengan surat dari Dinas Pendidikan di tangannya. Setelah merenung panjang, ia mengangkat telepon. Terima kasih atas tawaran itu. Tapi saya ingin tetap di sini, di Arunika, sebagai guru sukarela. Tempat ini adalah rumah saya, katanya tegas. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, tapi semua menghormatinya. Pak Surya tak ingin jadi simbol semata. Ia ingin tetap berada di lapangan, membimbing anak-anak dari hati ke hati. Budira, awal baru. Meski tak lagi menjadi kepala sekolah, Budira mulai menjalani hari-hari dengan lebih rendah hati. Ia menjadi guru yang lebih dekat dengan murid-murid, mengajar dengan semangat baru, dan berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu. Fahri dan Sasa, penjaga sejarah. Fahri dan Sasa kini dikenal sebagai siswa yang membawa perubahan besar. Mereka terus menulis, bercerita, dan mengingatkan semua orang tentang pentingnya menghargai sejarah dan keberanian untuk bersuara. Sekolah Arunika. Dari luka menjadi kekuatan. Taman Surya Atmaja menjadi titik temu bagi murid, guru, dan warga desa. Setiap bunga yang tumbuh di taman itu adalah simbol harapan, perjuangan, dan penghormatan pada kebaikan yang pernah hampir terlupakan.